نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita telah sampai ke Al-Khaslah As-Sabi'ah, berikut dari bahas siwak, pembersihan gigi ya, pembersihan gigi. Maka selanjutannya yang mengarangkan menambahkan beberapa informasi tentang keperluan atau kebiasaan yang harus dilakukan gitu. Kemudian kita sampai ke bagian ketujuh, yaitu al-khitan. Al-khitan adalah sunnat, kalau bahasa di sini bahasa Indonesia sunnat. Nah, wa huwa qat'ul jildati. Arti khitan adalah qat'u al-jildah, memotong kulit, allati fawqal farj, yang atas farju. Apa hukumnya secara mazhab Syafi'i khitan? Kata Syekh, hukumnya wajibun lirrajuli walil mar'ati al-balighaini. Hukumnya secara mazhab Syafi'i ya, itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan al-balighaini, yang sudah mencapai balik gitu. Wa yusannu, tapi sunnah untuk melakukan khitan fil yaumis sabi'i min yaumil wuladah, dari hari ketujuh dari hari hari lahir. Jadi hari ketujuh hari lahir, sunnahnya sunnahnya sunat, bukan tahun ketujuh. Biasanya di sini tahun ketujuh baru disunat. Iya, seperti ini. Jadi lebih baik sunnah Rasulullah SAW, sunnahnya itu pada tahun ketujuh. Hari ketujuh. Sampai saya berubah nih. Hari ketujuh. Kemudian berikutnya adalah qal wa yusannu di hari hari ketujuh. Qadruhu lirrajuli, kalau kadar atau ukuran yang dipotong dari kulit untuk sunat adalah bagi laki-laki, bihaitsu yaqta'u jami'al jilda, sehingga memotong seluruh kulit yang menutupi bagian hasyafa, atau bagian farj laki-laki. Allati tughatti, yang menutupi jami'a, seluruh hasyafa, ra's ad-dakar, kepala dakar. Walil mar'ah, tapi kalau bagi wanita, qat'u ma yutlaqu, itu dipotong yang disebutkan musamma al-qata'. Jadi bukan secara hakikat tidak ada yang dipotong kalau bagi wanita, tapi hanya melewati pisaunya melewati, sehingga ada bekas lewat pisau gitu. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu yang terpotong gitu, seperti sunat laki-laki. Jangan itu yang terjadi mungkin kesalahan pahaman gitu, sunat bagi sunat wanita. Di beberapa daerah yaitu ada yang salah paham gitu. Bukan di Indonesia, tapi di Arab juga ada kesalahpahaman, ada sampai mereka dianggap seperti sunat laki-laki gitu. Mungkin mereka tidak paham atau jahalnya. Kemudian baqiyatu khisalil fitrah, sisa dari khisal fitrah, sifat-sifat fitrah, tabiat, yaitu termasuknya qassus syaribin. Qassu, mengguntingkan, syarib, kumis, bihaitsu, sehingga tadhharu humratus syifah,
sehingga kelihatan apa merah-merah dari bibi. Merah-merah dari bibi. Jangan sampai apa orangnya kumisnya menutup bibinya. Ini adalah apa bibi atau bibir maaf salah. Benar bibir ya. Ini bibir. Mohon diperbaiki kalau saya salah gitu ya. Bibir. Ini bibir ya. Bibi ini kayaknya ini bibi. Nah, maaf. Baik. Sehingga kelihatan apa bibirnya. Kemudian wa ghaslu al-barajim. Wa ghaslu al-barajim. Al-barajim adalah apa? Uqadu wa hiya dhuhuri uqadil asabi'. Al-barajim ini adalah apa? Adalah bagian di jari-jari. Bagian apa kalau misalnya ada terlipat itu apa? Itu dibersihkan dan dibasuhkan gitu. Naam. Wa yukrahul qaza' dan makruh, hukumnya makruh adalah apa? Al-qaza'. Apa itu al-qaza'? Al-qaza' adalah halqu ba'dhi syukur atau memotong atau menggunting ba'dhi sya'ri ras, sebagian dari rambut kepala, wa tarku ba'dhihi dan tinggal sebagian. Zaman sekarang itu luar biasa ini. Jadi apa? Al-qaza' Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk gunting syukur rambut dengan apa bentuk al-qaza'. Al-qaza' itu apa? Jadi kepalanya ada sebagian dari rambutnya itu terpotong, sebagian tidak terpotong. Nah. Wal akhdu minal anfaqah dan mengambil dari al-anfaqah. Ini apa rambut yang di sini namanya apa? Namanya al-anfaqah. Ya, biasanya itu laki-laki. Nah, yang di sini rambut yang di sini itu dipotong, itu makruh. Hukumnya apa? Makruh. Wal hajib dan apa? Motong rambut yang di al-hajib, alis. Itu tidak makruh, hukumnya apa? Makruh. Naam. Kemudian hukumu halqil lihyah. Apa hukum halqi syukur rambut lihyah? Lihyah itu apa? Jenggot. Naam. Di sini kata Syekh, nassal Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i sebut dalam fi kitabih al-Um, dalam kitab al-Um, nama kitab Imam Syafi'i adalah al-Um, buku Imam Syafi'i. Ala tahrim, bahwa kalau apa syukur jenggotnya itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Itu apa pendapat Imam Syafi'i. Wa ikhtara an-Nawawi wal Rafi'i al-karahah. Tapi Imam Nawawi, Imam Rafi'i memilih hukumnya apa kalau orang syukur jenggotnya makruh. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Wa huwa mu'tamadu Syekhul Islam Zakaria wa Ibn Hajar wal Ramli wal Khatib. Dan ini adalah juga pendapat yang disetujui oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Imam Khatib. Naam, dan lain-lainnya. Jadi ada apa? Ada Imam Syafi'i itu sebutkan bahwa hukumnya apa? Hukumnya makruh, haram apa syukur jenggot. Tapi Imam Nawawi, Imam Rafi'i hukumnya apa? Hukumnya makruh. Allah. Naam. Masalah berikutnya, hukmu khidabi sya'ri ra'si wal lihyati bisawad. Apa hukum khidab? Khidab itu mewarnai rambut kepala atau rambut jenggot dengan apa? Dengan warna hitam. Dengan warna hitam. Jadi apa hukum kalau kita apa mewarnai rambut kita dengan warna hitam? Bukan warna yang lain ya. Kita pakai warna hitam. Kata Syekh di sini, yahrumu, haram hukumnya. Hukumnya apa? Haram illa lil jihad. Kecuali dengan apa? Dengan jihad. Untuk apa? Untuk jihad, mujahid, jihad fisabilillah, perang. Itu hukumnya apa? Hukumnya mubah, boleh. Kemudian apa? Kecuali juga al-mar'ah
Wanita biizni zaujiha, dengan izin suaminya. Jadi suaminya diizinkan untuk mewarnai rambut kepala dengan warna hitam, itu boleh. Nah, tapi kalau warna lain itu hukumnya mubah. Nah, kama qala sahibah, seperti dalam Zubad, wa yustahabbul iktihalu witra, sunnah kuhul celak itu 3 kali witr. Wa ghibban iddahin, dan pakai minyak di kepala, di rambutnya atau di badannya, itu ghibban, sehari-harinya, enggak setiap hari tapi sehari-harinya. Wa qallim dhufran, dan potong kuku. Wan tifli ibtin, dan cabut bulu ketek. Wa yuqassu syarib, dan menggunting rambut kumis. Na'am. Wal 'ana tahliq, dan bagian rambut kemaluan itu dicukur. Wal khitan wajib, dan sunat itu adalah hukumnya wajib. Libalighin satira kamratin qata'. Khitan itu wajib kepada seorang balig. Satira kamratin qata', caranya itu yang satira kamra menutup bagian atas dari farj laki-laki itu dipotong. Wal isma, dan nama potong itu min untha, dari wanita ketika sunnat wanita. Wa yukrahul qaza', dan makruh al qaza' tanazzuhan, makruh. Wal akhdhu min jawanibi anfaqatin, dan memotong dari samping rambut anfaqa yang di sini seperti tadi kita jelas. Walihyatin wa hajib, dan juga makruh potong rambut lihya dan rambut hajib alis. Nah, ini adalah Ini adalah yang namanya khisalul fitrah. Ini yang namanya Yang namanya khisalu al fitrah. Nah. Kemudian berikutnya adalah babul wudu. Sebelum kita masuk babul wudu, kemungkinan ada pertanyaan tentang yang sebelumnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita lanjut. Babul wudu. Bab wudu, penjelasan al wudu. Naam. Kata Syekh, al-wudu'u lughatan. Kalau kita membahas wudu, berarti kita bahas harus apa arti al-wudu. Apa arti wudu? Kata Syekh, ismun li ghasli ba'dil a'dha. Nama li ghasli, untuk membasuh, ba'dil a'dha, sebagian dari anggota badan. Naam. Wahuwa, dan ia adalah wudu itu ma'khudun, diambil, kata wudu itu diambil dari al-wada'ah. Dari kata al-wada'ah. Apa arti al-wada'ah? Katanya al-husn wal jamal, keindahan dan kecantikan. Nah, wa syar'an, dan secara syariat, arti wudu, ismun, nama, li ghasli, untuk membasuhkan, a'dha'in makhsusah, anggota badan yang khusus, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, ala wajhin makhsus, secara khusus. Ini adalah arti arti wudu. Jadi basuhan dengan niat yang khusus. Kita membasuhkan anggota yang khusus seperti muka, tangan, kepala, kaki. Kita membasuhkan itu dengan niat yang khusus, dengan cara yang khusus, yaitu 3 kali, kemudian dari jari sampai siku, seperti ini. Itu maksudnya ala wajhin maksus, secara yang khusus, dengan cara yang khusus. Nah, kemudian di sini Syekh memberikan pertanyaan, mal farqu bainal al-wudu wal wudu. Wa dan wu. Jadi wa yang pertama itu wa maftuhah, fathah. Kalau wa yang kedua wa dhammah. Jadi mal farqu, apa perbedaan antara al-wudu kemudian al-wudu. Apa bedanya? Kata Syekh, al-wudu bi fathil waw. Kalau wudu dengan waw maftuhah, yaitu ismun lima wudu, nama air wudu. Jadi ketika kita misal ambil wadah, dalamnya ada air menggunakan untuk wudu, itu namanya apa? Ini namanya wadu. Air yang gunakan untuk wudu. Itu namanya apa? Namanya wudu.
Wa ammal wudu, tapi kalau wudu bi dhammil waw dengan waw dhammah itu ismun lil fi'li, nama untuk perbuatannya. Jadi ketika kita membasuhkan muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh ngusap kepala, basuh kaki, basuh kaki, ini hukumnya itu namanya apa? Wudu. Ini namanya apa? Wudu. Nah. Naam, fadlul wudu, fadilah untuk wudu. Apa fadilah untuk keutamaan wudu, kelebihan wudu di agama kita? Kata Syekh, warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbighu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lah. La yusbighu, tidak menyempurnakan, 'abdun, siapa? Hamba, al-wudu'a, wudu, illa, kecuali, ghufira lah, diampunkan dosa, ma taqaddama, yang sudah lewat, min dambihi, dari dosa, wa ma ta'akhara, dan yang akan datang gitu. Wa qala aidan, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, as-salatu khairu mawdu', salat adalah judul terbaik, perbuatan terbaik. Wala yuhafidhu 'alal wudu', dan tidak menjaga wudu, maksudnya istiqamah dalam keadaannya selama lama-lamanya itu masih dalam wudu. Iya, orang yang menjaga wudu seperti ini itu namanya mukmin, kata Rasulullah SAW. Orang tidak menjaga wudu kecuali orang mukmin. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda juga, man tawadda'a, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian membagusi wudu, kharajat khatayahu, maka keluar dosa-dosanya, min jasadihi, dari badannya, hatta takhruja min atfal, sehingga pula keluar dosanya dari kukunya. Masya Allah. Itu apa? Itu adalah keutamaan wudu dalam agama kita, atau fadilah untuk apa? Untuk wudu. Nah, kemudian ada masalah berikutnya, katanya, ma huwal mujibu lil wudu, apa yang mewajibkan wudu? Jadi kita mau salat, sekarang mau salat, kita wudu itu jadi wajib karena kita mau salat, karena kan salat wudu itu wajib untuk salat. Naam, apakah itu wudu yang mewajibkan salat, atau hadas, atau berhadas, atau al-qiyamu ila salah, berdiri untuk salat? Apa yang mewajibkan? Kata Syekh, al-mu'tamad, yang dipilih, annal mujiba, yang mewajibkan wudu, huwal hadath, adalah al-hadath, hadas. Naam, wa anna raf'al hadath, bahwa raf'al hadas, angkat hadas, syartun li sihhati salah, syarat untuk sah salat, syarat untuk sah salat. Wa ammal qiyamu ila salati, tapi al-qiyam, berdiri untuk salat, fasyartun, maka syarat, li fawriyatil wudu, ini apa? Syarat untuk apa? Segera wudu. Jadi kalau orang berdiri, mau berdiri untuk salat, belum wudu, maka segera wajib wudu. Itu berbeda, itu maksudnya. Itu yang dimaksudkan. Jadi al-qiyam, berdiri untuk salat, itu syarat untuk segera wudu, harus wajib. Segera apa? Segera wudu, tidak boleh terlambat karena udah mau salat. Nah, ini adalah muqaddimah, penjelasan wudu, arti wudu, dan perbedaan wudu dan fadilah untuk wudu. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya, silakan, ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya, silakan. Baik. Nah, furudu al-wudu. Tadi kita sudah paham apa arti al-wudu. Sekarang apa furudul wudu, atau apa kewajiban wudu?
atau rukun-rukun wudu. Apa itu? Qal furudul wudu, jumlahnya sittatun, 6. Ada 6 fardu, 6 wajib, 6 hal yang wajib untuk apa? Untuk wudu. Arba'atun, 4 dari furudul wudu, thabatat bil Quran, dalilnya itu dari Al-Quran. Arba'atun thabatat, jadi 4 fardu itu dalilnya dari Al-Quran. Apa itu 4? Qal ghaslul wajh, basuhan muka, wa ghaslul yadain, dan basuh tangan, wa mashu ba'd ras, dan mengusap sebagian kepala, wa ghaslul rijlain, dan basuh 2 kaki, wa thnani bis sunnah, dan 2 dari 6 rukun ini itu apa? Bis sunnah, dalilnya dari al-hadith, dari as-sunnah, wa huma an-niyah wa tartib. Itu diambil apa yang sunnahnya itu adalah an-niyah wa tartib. Niat, kan niat itu wajib. Kemudian apa? At-tartib, apa urutannya, tartibnya, urutannya. Nah, qal al-aslu fih, al-aslu fih, asal untuk wudu. Maksudnya di sini asal adalah dalil. Dalil untuk wudu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain." Wahai orang beriman, idza qumtum ila as-salat, ketika kalian berdiri untuk salat, faghsilu, maka basuhkan muka, wa aydiyakum, dan tangan, ilal marafiq, sehingga bagian siku, wamsahu bi ru'usikum, dan ngusap kepala, wa arjulakum, dan basuhkan kaki kalian, ilal ka'bain, sehingga mata kaki. Nah, kama qala sahib safat, seperti apa kata sahib safat az-zubad adalah furuduhu an-niyah, fardu wudu adalah an-niyah, waghsil wajhaka, dan basuh mukamu, wa ghasluka al-yadain, dan basuh 2 tangan, ma'a mirfaqika, bersama apa? 2 bagian siku, wa mashu ba'd ras, dan mengusap sebagian kepala, thumma ghsil, kemudian membasuhkan, wa umma, dan ke seluruh, rijlaika ma'a ka'baik, seluruh kaki, sehingga apa? 2 mata kaki, wa tartiba thum, kemudian itu apa? Urutannya sesuai yang kita disebutkan atau sesuai yang ada dalam apa? Dalam ayat Al-Quran. Nah, kalau kita sudah apa? Sudah tahu furudul wudu sittah, dan ada 4 dari furudul wudu, itu dalilnya itu apa? 4 dari furudul wudu dalilnya dari Al-Quran, kemudian 2 dari apa? Dari Al-Hadith. Kemudian sekarang penjelasan furudul wudu yang kita tadi sebutkan. Al-awwal an-niyah, penjelasan niat. Maka kalau orang mau wudu, kalau ada seorang mau wudu, na'am, fayanwi raf'al hadath, maka niat angkat hadas. Kita mau salat, kita berhadas, kita mau salat, mau wudu, maka wudu untuk salat adalah nawaitu raf'al hadath, aku angkat hadas, aku niat angkat hadas. Nawaitu raf'al hadas, saya niat angkat apa? Angkat hadas. Awil wudu, atau nawaitu wudu, aku niat wudu gitu. Awit taharata lis-salah, atau juga bisa saya niat bersuci untuk salat. Maka salah satu dari niat ini itu bisa digunakan. Itu bisa apa? Bisa digunakan. Nah, wa waktuha, kapan waktu niatnya saat kita mau wudu? Qal inda ghasli awwali juz'in minal wajh, ketika membasuh bagian pertama dari muka. Lianna al-ibrata bil furud, karena apa? Kita melihat fardu, kita melihat apa? Kita melihat fardu. Nah, baik. Al-thani, yang kedua dari rukun wudu atau furudul wudu adalah apa? Ghaslu al-wajhi, adalah apa? Ghaslu
al-wajhi, basuh muka. Naam. Kenapa namanya wajh? Wajh itu diambil dari apa? Wajaha yuwajihu, menghadapi. Maka wajh itu karena kita menghadapi orang dengan muka kita, maka itu disebutkan apa? Disebutkan wajhun. Naam. Wahadduhu, dan batas muka adalah secara panjang ma baina manabiti sya'rir ra'si, di antara apa? Manabit, tempat awal tumbuh rambut kepala, sehingga mana? Sehingga ila muntahal lihyain, ketika apa? Terkumpul dua lihyain, ini dua tulang. Ini apa? Dua tulang, itu namanya apa? Lihyain, muntaha al-lihyain. Nah. Kemudian wa ardan, secara lebar apa ukuran batas muka ma bainal udhunain, yang antara dua telinga. Jadi dari sini sampai sini itu namanya muka. Itu namanya apa? Namanya muka. Nah, sekarang ada kan rambut di muka, ada kumis, ada jenggot, ada alis, ada ini yang di mata. Nah, itu kan banyak rambut. Apa hukum membasuhkan rambut muka? Nah, apa hukum membasuhkan rambut muka? Kata Syekh, yajibu ghasluha, itu wajib membasuhkan seluruh rambut rambut muka. Naam. Zahiruha, secara zahir dan secara batin. Bagian belakang, bagian luar gitu. Naam. Wa yustathna, dan dikecuali dari hukum ini bahwa seluruh rambut yang ada di muka dikecualikan al-lihyah, itu apa? Jenggot, wal 'aridan, dan apa? Al-'aridan itu namanya apa? Namanya al-'arid. Namanya apa? Namanya al-'aridan. Namanya al-'aridan. Nah. Idza kana ketika apa? Tebal. Ketika tebal. Ini ketika tebal, maksudnya tebal tidak kelihatan kalau kita berbicara sama orang, itu hukumnya apa? Hukumnya wajib dibasuhkan. Naam. Wa yusannu takhliluhuma, dan sunnah takhliluhuma, memasukkan jari dari apa? Dari bagian bawah biyadihil yumna, dengan tangan kanan. Dengan tangan apa? Dengan tangan kanan. Naam. Dhabitul lihyati al-kathifah. Dhabit atau peraturan jenggot yang tebal dan yang tipis. Karena ada apa? Orang punya jenggot tebal, ada orang punya jenggot yang tipis. Aturannya gimana? Al-kathifah, kalau jenggot yang tebal, allati la tura basharatuha, kita tidak bisa melihat rambut, melihat kulit di belakang rambut, di bagian jenggot. Jadi ketika kita tidak bisa lihat bagian kulit, maka hukum ini adalah kathifah. Hukumnya apa? Tebal, jenggot yang tebal. Naam. Kemudian apa? Fi majlis, ketika orang berbicara sama kita tidak bisa melihat kulitnya, maka hukumnya itu apa? Kathifah, tebal. Wal khafifah, tapi kalau yang ringan, rambut yang ringan, atau yang tipis, maka itu hukumnya apa? Harus membasuhkan seluruh airnya dalamnya, maka itu yang bisa melihat apa? Melihat kulit, bagian kulit di rambut. Lalu di mana bagian zahir dari lihyah? Di mana bagian zahir dari lihyah? Itu apa? Ma yalil wajh. Kalau kita sudah turun ke bagian sini, maka itu hukumnya apa? Itu termasuk batasan apa? Batasan lihyah. Wa ma siwahu, dan selain selain muka, siwahu apa? Di antara rambut-rambutnya, itu hukumnya apa? Hukumnya batin. Nah, itu apa? Itu hukumnya apa? Hukumnya batin. Silakan, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya masalah bab wudu atau rukun-rukun wudu?
Saya mau tanya, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya, sumpah muka, kalau muka ada luka, Hmm, kan kita pakai salep, saya. iya, Nah, salep itu kan kayak minyak-minyak gitu, saya. betul. Nah, kita lap, tapi pas kita udah di lap-lap, sudah ambil wudhu, pas kita udah sholat, tapi pas kita pegang, di muka tuh masih terasa macam ada salepnya, saya. Sah ada wudhunya. Jadi gini, kalau misalnya kita garuk di bagian yang ada apa lengket-lengket, kita garuk sehingga ada yang apa yang terlepas, maka hukumnya itu harus diulangi gitu. Tapi kalau misalnya hanya lengket aja atau licin aja, kita digaruk pakai kuku itu nggak ada yang keluar di tangan kita, maka hukumnya itu nggak apa-apa. Ya. Enggak sih, saya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum, Seh. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan, Seh. Nah, itu kan belum boleh mandi. Kita langsung ambil air wudhu aja. Apa bersihin dulu yang di antara tangan kaki itu aja. Yang lain nggak usah ada apa-apa, dah, Seh. Maksudnya apa diulang? Maaf, tidak paham saya maksudnya gimana. Bekam kan, kita kan bebekam kan. Ah, Kan ada minyak juga, kadang kan masih kan. iya. Nah, bersihinnya antara tangan sama kaki aja, nggak mandi. Boleh nggak? Bersihnya sampai bersih darah, boleh, boleh. Tanpa mandi Kan boleh. kan dia keluar darah, Seh. Iya, yang penting Ya, sudah bersihkan pakai air sampai ya. bersih. Itu nggak apa-apa, boleh wudhu aja. Ya kan nggak boleh langsung mandi itu kan saya. Iya, tapi bisa di apa pakai kain basah sehingga apa ngalir sedikit aja airnya ngalir sedikit aja gitu di tempat luka gitu sehingga membersihkan najis gitu baru dikeringkan. Maksudnya walhasil tidak wajib mandi kalau bekam itu tidak wajib mandi langsung wudhu enggak apa-apa. Yang penting Dan kalau saya ada darah-darah yang lengket di kulit itu dibersihkan dulu gitu. ya, kasih saya Nah, sama-sama. baik ke Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, silakan ada yang mau tanya, ibu-ibu? Baik. Kita lanjut. Qal ats-tsalitsu yang ketiga dari furudul wudu, ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, basuh dua tangan ma'al mirfaqaini bersama dua bagian siku. Apa itu al-mirfaqan? Kata Syekh, al-mirfaqan adalah al-azman, dua tulang, al-barizan yang keluar gitu kelihatan, baina sa'idi antara sa'id ini tulang namanya sa'id. Naam, wal adud, maaf. As-sa'id ini dari sini sampai sini itu tulangnya namanya as-sa'id. As-sa'id. Naam, kalau dari sini misalnya dari bagian siku sampai atas itu namanya al-adud. Namanya apa? Al-adud. Maka tulang yang ada di sini itu kan antara sa'id dan adud. Naam, wa fi kulli yad, dan dalam setiap tangan ada dua mirfaq. Setiap tangan ada dua mirfaq ini. Sini. Ada satu di sini, satu di sini. Nah. Wajibu dan wajib ghaslu juz'in minal adud, membasuhkan sebagian dari adud. Jadi maksudnya apa? Atas siku itu kita membasuhkan. Itu wajib. Kenapa? Supaya kita memastikan bahwa air itu sampai ke bagian apa? Bagian tangan, seluruh bagian tangan gitu. Nah. Qal liyata'akkada, supaya memastikan
min ghaslil yad kulliha, supaya memastikan bahwa tangan seluruhnya sudah dibasuhkan. Nah, itu. Ma la yatimu, karena ada kaidah ma la yatimu, yang tidak bisa menyempurnakan wajib illa bihi, kecuali dengan bihi dengan sesuatu itu maka apa, fahuwa wajib, hukumnya apa, hukumnya wajib. Nah, contohnya itu bagian adud kita melebihi basuhannya di atas sedikit gitu, supaya apa, yakin air atau apa badan kena atau anggota wudu terkena air, seluruh anggota wudu terkena air wudu gitu. Nah, kemudian ar-rabi'u, yang keempat, mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rihi, ngusap ba'din, sebagian, min basyaratir ra'si, dari kulit kepala, aw sya'rihi, atau rambut kepala. Jadi kalau misalnya tidak ada rambut, basuh bagian apa, bagian atas gitu, sehingga apa itu disebutkan ngusap kepala gitu, ngusap kepala. Nah, baik. Fayakfi, maka cukup, walau ba'du sya'rah, walaupun sebagian dari satu rambut aja hanya diusap, itu sudah cukup, cukup. Nah, wa syartu, dan syarat asy-sya'r, rambut, alladhi yasihhu, yang sah, al-mashu alaih, ngusap atas rambut ini, alla yukhrujal bil mad an haddir ras, tidak keluar dari batas kepala. Misalnya kalau orang punya rambut panjang gitu, itu membasuhkan bagian yang sini yang keluar dari batas kepala, maka hukumnya itu tidak sah. Harus membasuh atau mengusap rambut yang apa yang ada di bagian bagian batas kepala, Nah, yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, basuh dua kaki bersama dua mata kaki. Apa itu al-ka'ban? Al-ka'ban adalah huma al-azman, adalah dua tulang, al-barizan, yang kelihatan muncul, bainal qadami was-saq, antara al-qadam. Al-qadam itu bagian bawah kaki, was-saq itu bagian atas kaki. Nah, wa fi kulli rijlain, dalam setiap kaki ada ka'ban, dua mata kaki. Nah, wa yajibu, dan wajib, ghaslu juz'in minas saq, basuh sebagian dari as-saq. Maksudnya atas mata kaki, harus sebagian dibasuhkan, karena kan batas wudu adalah tempat mata kaki. Tapi wajib kita membasuhkan lebih dari batas ini. Nah, wa yajibu ghaslu juz'in minas saq liyata'akkad, supaya memastikan, min ghasli rijli kulliha, untuk membasuhkan seluruh seluruh bagian wajib dari kaki gitu. Nah, sama kaidahnya, ma la yatimmul wajibu, yang tidak bisa dapat wajib illa bihi, kecuali dengan fahuwa wajib, maka hukumnya itu wajib. Nah, as-sadisu, yang keenam dari rukun wudu, dan itu adalah yang terakhir, at-tartib, berturut. Nah, jadi tertib harus tertib. Nah, muka dulu, niat muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kemudian kaki gitu. Nah, itu maksudnya dari at-tartib. Nah, masalah at-tartib, lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a murattiban, Rasulullah wudu dengan berturut. Wa qala al-Imam Syafi'i, dan kata Imam Syafi'i, inna Allah, sesungguhnya Allah, dzakara al-mamsuha bainal maghsulain, sebutkan al-mamsuh tadi dalam ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan wamsahu, yaitu mengusapkan kepalanya di antara dua hal, yaitu wamsahu
aydiyakum minal marafiq, dan yang kedua apa? Yang kedua wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Wadzalika linuktati tartib. Karena itu tidak ada faedah kecuali apa? Kecuali at-tartib, berturut gitu. Mewajibkan apa? Berturut. Taib. Mas'alatun, ada masalah, tertibu wajibun. Tertib atau berturut itu wajib. Fi kulli wudu, dalam setiap wudu. Illa fi masalah wahid, kecuali dalam satu masalah. Fama hiya? Apa masalah ini? Idan ghamasa fil ma', ketika masuk dalam bak air atau kolam air. Walau lahzah, walaupun sedetik. Wa nawal wudu, dan niat wudu wa huwa munghamis, saat beliau di bawah air, di dalam air. Naam, saqata wujub tertib, maka kewajiban tertib itu hukumnya apa? Saqit, jatuh. Jadi tidak berguna lagi gitu. Naam. Wa huwa al-mu'tamad, dan ini adalah yang terpilih dari pendapat Imam Nawawi, lianna tertib, karena berturut yahsulu fi lahazat, dapat apa? Dalam beberapa detik gitu. La tudraku bil his, tidak bisa kita menyadari gitu. Wa 'inda Rafi'i, dan kalau pendapat Imam Rafi'i, la budda minal makfi, harus apa? Harus tetap di dalam kolam renang. Waktunya yumkinu, bisa apa? Bisa dapat at-tartib. Bisa dapat apa? Bisa dapat at-tartib. Naam. Silakan kalau ada yang mau tanya. Naam, udah selesai furudul wudu. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya? Nah, baik, kita lanjut aja kalau tidak ada pertanyaan. Sunanul wudu, sunnah wudu. Kata Syekh, sunanul wudu'i kathiratun, sunnah wudu ada banyak. Awsalaha ba'dahum, ada yang menyampaikan sunnah wudu, menghitungkan sehingga 70 sunnah untuk apa? Untuk wudu. Wa minha, dan termasuk dari sunnah wudu, sunnah allati qabla ghaslil wajh, yang sebelum basuh muka. Seperti apa? At-talaffudhu bi niyyati sunnah wudu, mengucap dengan bersuara niat untuk sunnah wudu. Jadi saat kita basuh tangan dan gunakan siwak, kita niat untuk sunnah wudu. Niat untuk apa? Untuk sunnah wudu, maka dibaca nawaitu sunanal wudu, aku niat sunnah wudu. Kenapa? Supaya dapat pahala sunnah, supaya kita dapat pahala sunnah yang sebelum basuh muka. Kenapa? Karena kalau basuhan muka itu sudah fardu wudu, niat untuk fardu wudu, maka segala hal yang setelah fardu wudu, segala hal dari segala sunnah yang setelah basuhan muka itu hukumnya apa? Hukumnya termasuk apa? Termasuk di bawah niat yang wajib. Tapi yang sebelum niat itu harus, supaya mau dapat pahala itu harus ada niat sunnatul wudu. Nawaitu sunana al-wudu. Naam. Kemudian at-tasmiyah wa ta'awud, baca bismillah dan isti'adah. Naam. Wa aqalluha, kalau at-tasmiyah, minimal dari at-tasmiyah adalah bismillah. Naam, minimal bismillah, tapi yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Wa akmaluha, dan yang sempurna a'udzu billahi syaitanir rajim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ini yang
ini yang sempurna. Nah, setelah baca bismillah dan isti'adzah, baru siwak. Nah, wa yusannu dan sunnah, ya sunnah itu minal arak, seperti kemarin jelas bab siwak itu yaitu dari pohon arak. Wa munadda bil ma, dan melembutkan dengan air. Wa bil yadil yumna, dan juga sunnah dengan tangan kanan. Wa du'a'u indahu, kemudian doa saat kita gunakan siwak itu doa. Allahumma, seperti doa yang kemarin kita sebutkan, Allahumma bayyid bihi asnani wa shudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa barik li fih, dan berkahi siwak ini, wa athibni alaih, dan berikan pahala atas siwak, ya arhamar rahimin. Kemudian sunnah yang keempat yang sebelum basuh muka adalah ghaslul kaffain, basuh dua telapak tangan ilal ku'ain, sehingga bagian tulang yang belakang al-kaffain. Wa yusannu, dan sunnah ghasluhuma ma'an, basuh dua-duanya dalam satu waktu. Wa yaqulu indahu, dan baca saat basuh dua telapak tangan, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halaka. Ya Allah, aku meminta dari Engkau ya Allah kebaikan, dan jauhi saya dari keburukan. Nah, ini adalah 4 sunnah untuk yang sebelum basuhan muka. Tapi sunnah yang setelahnya itu semua tidak perlu niat karena sudah termasuk ke bagian sunnah pertama. Nah, kemudian sunnah yang pertama yang setelah basuh muka dalam wudu, kan basuh muka itu wajib. Sunnah yang pertama untuk setelah basuhan muka adalah al-madmadah wal istinsyaq. Madmadah adalah kumur-kumur, wal istinsyaq, dan nirab air gitu. Nah, apa arti al-madmadah? Kata al-madmadah artinya idkhalul ma'i ilal fam, memasukkan air ke dalam mulut. Wa takunu bil yadil yumna, dan digunakan tangan kanan. Wa yaqulu indaha, dan baca saat madmadah, saat berkumur-kumur, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, ala tilawati, untuk membaca tilawah kitabika Al-Quran, wa kathrati, dan memperbanyak zikir laka ya Allah, wa thabbitni, dan kuatkan aku bil qawli thabit, dengan ucapan yang tetap fi dunia wal akhirat, dalam dunia dan akhirat. Nah, kemudian kalau al-istinsyaq, apa arti al-istinsyaq? Idkhalul ma', kita masukkan air ke dalam hidung. Wa yakun bil yumna, dengan tangan kanan. Nah, wa yaqulu indahu, dan baca saat kita nirab air dalam hidungnya, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah berikan kepada saya bisa mencium bau surga, wa anta anni rad, dalam keadaan ridhamu ya Allah. Nah, ini adalah Ini adalah al-istinsyaq. Nah, ada masalah yang terkait dengan istinsyaq, yaitu al-mubalaghah fihima. Kalau kita berlebihan saat kita berkumur-kumur dan dan istinsyaq, berlebihannya hukumnya gimana? Bagi orang puasa, bagi orang puasa. Nah, maka kalau al-mubalaghah berlebihan, itu kita menyampaikan air ke bagian dalam mulut, mulut. Kalau misalnya ketelan air, maka puasanya langsung hukumnya langsung batal gitu. Nah, wafil istinsyaq, dan kalau istinsyaq berlebihannya gimana? An yus'idal ma'a, naikin air bin nafas, dengan nafas, ilal khayshum, ke bagian dalam hidung, ke bagian dalam hidung. Ini adalah hukum kalau al-mubalaghah berlebihan untuk seorang berpuasa gitu. Nah, kemudian al-istinthar. Setelah kita nyerap air, maka kita perlu dikeluarkan airnya, yaitu ikhrajul ma'i, mengeluarkan air dari hidung.
Wa yusannu, dan sunnah kita keluarkan air dari hidung, an yakuna biyadihi, dengan tangan kiri. Wa yaqul, dan baca saat apa? Saat istinthar, itu Allahumma inni a'udzubika, ya Allah jauhi saya min rawaihin nar, dari apa? Bau-bau neraka, wasu'id dar, dan keburukan akibat. Nah, ini adalah apa? Ini adalah alhamdulillah pelajaran kita hari ini. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya tentang pelajaran kita hari ini.